memelihara kehidupan kita, dan memenangkan segala peperangan hidup yang kita alami. Shalom dan salam sehat bagi kita sekalian, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini. Kembali lagi berjumpa dalam rute Ruang Teologi Senat Mahasiswa Fakultas Teologi UKI Toraja, edisi Senin 18 Oktober 2021. Saat ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, pemilik kehidupan kami, untuk setiap karya dan juga kesempatan hidup yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kami umat-Mu. Kekuatan dan kesehatan senantiasa menjadi bahagian bagi kehidupan kami, sehingga kami masih dimungkinkan ada sampai saat ini. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati kami. Kami memohon tuntunan Roh Kudus senantiasa bekerja dan juga berkarya dalam pribadi kami masing-masing, agar melalui firman-Mu ini Tuhan, kami boleh senantiasa hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, dan bersabdalah kepada kami sekalian, sebab sesungguhnya kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, yang adalah firman yang hidup dan senantiasa menghidupkan kami sekalian. Amin. Yesaya pasal 21 ayat 13 hingga ayat yang ke-17 menjadi perikop pembacaan kita pada saat ini. Firman Tuhan demikian. Ucapan ilahi terhadap Arabia. Ucapan ilahi terhadap Arabia, di belukar di Arabia kamu akan bermalam. Hai kafilah-kafilah orang Dedan, hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus. Pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti, sebab mereka melarikan diri terhadap pedang, ya, terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis, dan dari pemana-pemana yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Demikian jauh pembacaan kita pada saat ini. Kita semua adalah orang yang dikatakan berbahagia, karena senantiasa diberi kesempatan oleh Tuhan mendengarkan firman-Nya, terlebih ketika kita mau melakukan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Kepada siapa engkau bergantung? Menjadi tema perenungan kita dari perikop pembacaan kita pada saat ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perjuangan seseorang untuk hidup tidaklah selalu membicarakan tentang makan dan minum, tetapi terkadang seseorang juga berjuang mencapai kenyamanan hidup. Ketika mengejar hal-hal demikian, banyak orang yang menggantungkan hidupnya kepada hal-hal duniawi dan bukan kepada Allah. Pada pembacaan kita pada saat ini, ucapan ilahi terus disampaikan dan menjadi ucapan yang secara khusus ditegaskan atau ditekankan kepada bangsa Israel dan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yang berkerajaan timbul tenggelam karena kemenangan dan kekalahan yang dialami.
Ada kalanya ketika mereka kuat, kerajaan kecil mengharapkan bantuannya, termasuk juga Yehuda yang mengandalkan kepada yang kuat. Kini diperingatkan bahwa kerajaan demi kerajaan akan hancur dan tidak ada yang terluput. Yesaya menyampaikan nubuatan terhadap Arabia, kerajaan di timur tenggara dari Yehuda. Mereka maju dalam perdagangan sampai ke utara Tirus, kota di tepi laut dan Mesir. Nabi Yesaya menyampaikan pesan firman Tuhan bahwa dalam 1 tahun segala kemuliaan Bani Gedar atau nama anak Ismail dan menjadi sebuah suku yang disebut Arabia akan habis. Nubuatannya adalah bahwa suatu hari nanti kafilah-kafilah akan bermalam di belukar pada ayat 13 pembacaan kita. Kemudian penduduk Tema, anak dari Ismail, akan dipersiapkan untuk menampung para korban pada saat perang sebagai pengungsi. Dan mereka harus mempersiapkan air kepada orang haus dan roti bagi orang-orang pelarian. Ayat 14 sampai ayat ke-15. Bani Gedar yang bangga karena mereka adalah pemana-pemana yang gagah perkasa pada kurun waktu 1 tahun akibat peperangan yang hebat akan mengalami kehancuran dan kepunahan. Ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Kondisi mereka yang sedemikian terpuruknya, di mana tidak ada lagi harapan, apalagi mau mengandalkan kekuatan. Mestinya setiap mereka harus bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bergantung kepada Tuhan adalah hal yang semestinya menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita. Sebagai mahasiswa atau pemuda Kristen, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tantangan kita tidak mudah, pergumulan kita tidak ringan. Pandemi saat ini, kita terpuruk. Begitu banyak harapan tidak tercapai sesuai harapan kita. Kondisi ekonomi lemah, pendidikan begitu sulit dan tidak maksimal. Secara khusus, kita terkadang mengeluh dan mengeluh saja tentang beratnya tugas, mahalnya biaya pendidikan. Tapi kadang, keluhan itu tidak berbanding lurus dengan usaha perjuangan kita. Namun, hidup kita terpuruk bukan hanya persoalan pendidikan dan ekonomi saja. Hidup kita jauh lebih terpuruk karena dosa. Disinilah letaknya. Kita sangat perlu bergantung sepenuhnya kepada Kristus, sebab Dialah yang menebus kita dan memberikan kita sebuah kelegaan. Saya mengajak saudara sekalian bahwa justru di tengah kondisi seperti itulah kita butuh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Belajar mensyukuri setiap bagian hidup yang Tuhan terus karuniakan di dalam kehidupan kita merupakan bagian yang harus terus kita biasakan. Percayalah bahwa ketika kita senantiasa bergantung hanya kepadanya, maka Roh Kudus pun akan terus memelihara kehidupan kita dan memenangkan segala peperangan hidup yang kita alami. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.